Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Weni Wijanti, NIM 8604773588, Prodi PGSD Universitas Terbuka, Salut Lubuk Linggau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat ilmu, yaitu yang pertama, ontologi, menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Yang kedua, epistemologi, menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Yang ketiga, aksiologi, menjelaskan nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Yang keempat, keterkaitan ketiga sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan ontologi, apa yang dikaji ilmu. Ontologi membahas hakikat objek ilmu atau apa yang ada. Apa itu realitas, objek apa yang sah untuk dikaji. Dalam filsafat ilmu, setiap ilmu punya asumsi ontologis. Fisika mengasumsikan bahwa materi dan energi itu nyata dan teratur. Sosiologi mengasumsikan masyarakat itu real, bukan sekedar kumpulan individu. Batasan ontologi ilmu itu terbatas. Ilmu hanya mengkaji realitas yang empiris, sensual, bisa diamati. Soal Tuhan, roh, atau nilai moral murni bukan objek ontologi ilmu, tapi objek filsafat ilmu. Tapi objek filsafat umum. Yang kedua, epistemologi, bagaimana ilmu diperoleh. Cara dan cara pengetahuan ilmiah, bagaimana kita tahu metode apa yang sah, bagaimana menguji kebenaran, membahas sumber pengetahuan, empiris, rasional, dan intuisi, membahas metode ilmiah, induksi, deduksi, versifikasi, falsifikasi, juga membahas kriteria kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatis. Contoh, biologi memakai metode observasi dan eksperimen, matematika memakai deduksi aksiomatis. Kedua sah, tapi epistemologinya beda. Yang ketiga, aksiologi, untuk apa ilmu itu? Pertanyaan, apa guna ilmu itu? Ilmu harus netral atau surat nilai? Bagaimana etika penggunaan ilmu? Dulu ada pandangan bebas nilai, ilmu bebas nilai, tapi modul IDIK 4006 menekankan ilmu tidak bisa lepas dari nilai. Ilmuwan memiliki objek riset karena ada nilai. Hasil ilmu dipakai untuk baik atau buruk juga soal nilai. Baik buruk juga soal nilai. Contohnya, energi nuklir. Secara ontologis ada, secara epistemologis bisa diteliti, tapi secara aksiologis dipakai untuk PLTN atau bom. Di situ etika ilmu masuk. Aksiologi memastikan ilmu tidak buta arah dan tetap memanusiakan manusia. Keempat, keterkaitan ketiga sebagai fondasi filsafat ilmu. Ketiga landasan ini tidak bisa berdiri sendiri, saling mengunci seperti kaki tiga pada tungku. Ontologi menentukan wilayah. Kalau objek tidak jelas, metode epistemologi jadi ngawur. Kita tidak bisa meneliti malaikat dengan mikroskop. Yang kedua, epistemologi menentukan cara. Kalau metodenya salah, klaim tentang objek ontologis jadi tidak sah, data salah, kesimpulan salah. Aksiologi menentukan arah. Kalau tanpa nilai, ilmu bisa benar secara metodologi dan objek, tapi merusak contoh riset tanpa etika. Alur logisnya, pertama kita tetapkan dulu ontologi, realitas mana yang mau kita kaji. Yang kedua, lalu kita susun epistemologi, metode apa yang cocok untuk mengkaji
uji realitas itu, yang ketiga, terakhir kita refleksikan aksiologi untuk tujuan apa dengan etika apa yang kita hasil kajian itu dipakai. Contoh terpadu penilaian vaksin COVID-19. Ontologi virus COVID-19 dianggap real dan jadi objek kajian. Epistemologi dikaji melewat uji lab, uji klinis, statistik, kebenaran diuji dengan falsifikasi, dan peer review. Aksiologi tujuan menyelamatkan nyawa, distribusinya harus adil, uji ke manusia harus etis. Kalau satu kaki pincang, ilmunya runtuh tapi ontologi tidak. Tahu apa yang diteliti? Tanpa epistemologi, hasilnya hoax. Tanpa aksiologi, hasilnya jadi senjata. Kesimpulan presentasi ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah segitiga fondasi ilmu. Segitiga fondasi ilmu. Ontologi menjawab apa? Epistemologi jawab bagaimana? Aksiologi jawab untuk apa? Filsafat ilmu wajib merefleksikan ketiganya agar ilmu berkembang secara benar, sah, dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Inilah presentasi dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.